Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa murabbi ruhina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Faya Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya taklimi Ketua Takmir Masjid Al-Hamid, yang saya hormati Kepala Madrasah Al-Hamid, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Mangyawan beserta jajarannya, wali siswa dan siswi maupun para undangan yang saya hormati. Alhamdulillah, Bapak Ibu, kita berada di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk sama-sama bergembira, bertasyakur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas capaian dari anak-anak kita yang telah kita saksikan bersama tadi di demonstrasi. Tadi ditampakkan kepada Bapak Ibu semuanya keberhasilan mereka mampu membaca Al-Quran, disertai kemampuan juga mengetahui ahkamut tajwid. Kenapa dibaca pendek, kenapa dibaca panjang, kenapa dengung, kenapa terang, hurufnya ada berapa, sebabnya seperti apa. Alhamdulillah mereka sudah menguasai, dan ini adalah nikmat yang luar biasa. Kedua kalinya salawat beserta salam mari kita haturkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita umatnya mampu memahami Al-Quran, tidak hanya membaca tapi mampu memahami serta mengamalkan isinya, dan mampu mengamalkan sunnah-sunnahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit saya akan menyampaikan di forum yang sangat mulia ini, 15 sampai 20 menit, bahwa kita berkumpul di sini karena Al-Quran, betul? Yang berkumpul di sini karena Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi terakhir, Nabi termulia. Ulama mengatakan apapun yang ada hubungannya dengan Al-Quran pasti mulia. Siapa malaikat yang menurunkan Al-Quran? Malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia karena dia bertugas menurunkan Al-Quran. Nabi yang diturunkan Al-Quran namanya Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad adalah Nabi paling mulia. Kapan Al-Quran diturunkan? Di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan menjadi bulan paling mulia karena pada waktu itu Al-Quran diturunkan. Kita juga menjadi umat paling mulia apabila kita mampu membaca, mendalami, serta mengamalkan isi Al-Quran. Alhamdulillah.
Anak-anak kita yang tadi kita saksikan bersama Bapak Ibu, itu adalah anak-anak yang saat ini sudah kita cetak, paling tidak dia sudah berada beberapa langkah dalam Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu pertama kita mendalami dengan cara membacanya. Maka anak-anak yang tadi sudah diwisuda itu sudah satu langkah upaya untuk mendalami Al-Quran dengan cara membacanya. Bapak Ibu jangan sepelekan, jangan sepelekan. Ada hadis Nabi bunyinya begini: Man qara'al Qur'an thumma ra'a anna ahadan utiya afdalah mimma utiya faqad istasghara bima 'azzamahullah. Barang siapa yang mampu membaca Al-Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran, summa ra'a, kemudian dia berkeyakinan, anna ahadan utiya afdalah mimma utiya, bahwa ada seorang yang diberikan karunia lebih baik oleh Allah daripada karunia kepada orang yang baca Al-Quran itu. Faqad istasghara bima 'azzamahullah, maka dia telah meremehkan apa yang telah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti nikmat yang diberikan kepada kita mampu membaca Al-Quran itu nikmat yang luar biasa. Sampai Nabi katakan kalau ada orang mampu baca Al-Quran kemudian dia beranggapan ada nikmat yang lebih besar daripada itu, maka dia telah meremehkan karunia atau hal yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini yang patut kita syukuri bersama. Kenapa? Baca Al-Quran itu adalah aset kita. Kita punya anak mampu baca Al-Quran, itu adalah aset akhirat kita. Rasulullah bersabda, Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang baca Al-Quran satu huruf saja. Tadi berapa huruf dibaca? Enggak kehitung. Baca Al-Quran satu huruf, maka dia dapat satu kebaikan. Yang satu itu dikalikan 10, berarti satu huruf dapat 10. Nabi katakan, La aqulu alif lam mim harfan. Yang dimaksud satu huruf itu bukan alif lam mim satu huruf, lakin al-alifu harfun, wal lamu harfun, wal mimu harfun. Alif lam mim itu hitungnya satu-satu. Alifnya satu, lamnya satu, mimnya satu. Sehingga dia baca alif lam mim. Pahalanya dapat berapa? Berapa? 30. Betul? Dapat 30. Itu kalau hanya sekedar baca. Dalam athar Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah berkata begini, pahala baca Al-Quran itu masih dibagi Bapak Ibu. Barang siapa yang baca Al-Quran di luar sholat, tidak punya wudhu nih, dia tidak punya wudhu, di luar sholat baca Al-Quran, maka per hurufnya dia dapat 10. Berapa? 10 kalau tidak punya wudhu. Kalau punya wudhu berapa? 25. Jadi kalau kondisi kita punya wudhu nih, baca Al-Quran, maka satu hurufnya 25. Kalau alif lam mim 75. Al-Fatihah hitung sendiri. Kalau dalam sholat beda lagi Bapak Ibu. Dalam sholat itu, kalau sholatnya duduk, baca Al-Quran satu huruf nilainya 50. Kalau sholatnya duduk. Tapi kalau Bapak Ibu sholatnya berdiri nih, sholatnya berdiri, baca Al-Quran, itu satu hurufnya dapat 100 kebaikan. Berdiri, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berdiri.
nih dalam salat baca surah Al-Fatihah, tinggal dikalikan aja satu hurufnya dapat 100. Bahkan grade-nya kalau naik lagi, naiknya gimana? Sudah mampu baca dan mampu juga memahaminya, baca serta paham isinya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia ngerti maksudnya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Maka satu hurufnya dapat nilai 700 kebaikan. Kalau dibaca dalam salat berdiri 700 kalikan 100 lagi berapa? 27.000 ya. Wih, banyak sekali. Makanya Bapak Ibu, ada hadis begini, man qara'al Qur'an wa huwa ya'lamu lima rufi'a wa lima nusiba. Barang siapa yang baca Al-Qur'an dan dia tahu, faham kenapa dibaca rofa, kenapa dibaca nasab. Ini nanti kalau kelasnya udah naik lagi ya, sudah bisa mampu baca kitab, sudah faham Al-Qur'an, sudah ngerti kenapa dibaca begini, itu ilmu nahunya sudah bagus, ilmu sarafnya sudah bagus, maka per hurufnya dapat 700. Misal alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillah, kenapa dibaca alhamdulillah kok enggak dibaca alhamdulillah, kok enggak dibaca alhamdi? Itu karena mubtada hukumnya rofanya dengan dhamma. Wah, maka itu per hurufnya dapat 700. Kapan itu? Nanti adik-adik kita nanti tadi kan baru bisa baca, tapi nilainya udah luar biasa. Baca Al-Quran saja nilainya luar biasa. Ada hadis Nabi mengatakan begini, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Barang siapa yang membaca Al-Quran wa huwa mahirun bihi, dan dia bacanya mahir. Mahir itu berarti bacanya enggak sulit. Itu susah bacanya. Kalau mahir, sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Kayak begitu mahir. Kalau baca Al-Qur'annya mahir, kata Nabi, ma'as safaratil kiramil bararah, nanti di akhirat dikumpulkan bersama para utusan. Mau nanti dikumpulkan bersama para utusan, bersama para malaikat. Kira-kira kalau para utusan itu tempatnya surga apa neraka? Surga kan? Nabi katakan yang mahir baca Al-Quran nanti bersama para utusan, insya Allah masuk surga. Cara mahirnya gimana? Harus belajar dari kecil. Baru umurnya 50 baru mau belajar Al-Quran. Bisa enggak? Bisa enggak 50 belajar baca Al-Quran? Bisa. Bapak Ibu pernah berangkat haji? Belum? Mudah-mudahan. Sudah pernah berangkat umrah? Tahu itu di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi ada kumpulan kecil, lingkaran. Itu belajar apa? Belajar baca Al-Quran. Ada yang setor hafalan, ada yang belajar baca Al-Quran. Padahal udah ubanan, udah tua, masih belajar baca Al-Quran. Bisa. Berarti belajar Al-Quran gak mandang usia. Bapak Ibu lihat sendiri nanti. Kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, banyak kumpulan kecil, udah ubanan, masih belajar membaca Al-Quran ataupun memperbaiki bacaan Al-Quran. Kenapa? Karena janji Allah terhadap orang-orang yang cinta dengan Al-Quran itu luar biasa. Apalagi nanti kalau mampu hafal Al-Quran. Mau? Gak mungkin hafal Al-Quran kalau gak bisa baca. Itu di pondok pesantren Nurussalam, di pondok tahfidznya itu Bapak Ibu ya. Kalau ada anak kecil baru mondok, bacaan Al-Qurannya belum bagus, itu dia tidak boleh menghafal. Tidak boleh. Kalau bacaan Al-Qurannya belum benar, tidak boleh memulai menghafal. Kenapa? Kalau bacaannya tidak benar,
maksa ngafalin, nanti hafalannya juga nggak benar. Kalau sudah hafalannya nggak benar, itu susah memperbaikinya. Makanya untuk memulai hafalan Al-Quran, syarat utama adalah dia lancar dan baik bacaan Al-Qurannya. Bapak Ibu, anak-anaknya yang tadi di wisuda, insya Allah bacaan Al-Quran ini sudah bagus, bisa memulai menghafal Al-Quran. Kalau hafal Al-Quran, itu grade-nya naik lagi. Kata Nabi, man qara Al-Quran wastadharahu fahallala halalahu wa harrama haramahu adkhalahu Allahul jannah bihi wa syafa'ahu fi asratin min ahli baitihi kulluhum qad wajabat lahun nar. Barang siapa yang membaca Al-Quran wastadharahu dan dia hafal, beda lagi bagi yang hafal nih. Ada yang sudah mulai hafal? Anak-anaknya udah mulai hafalan? Udah, mudah-mudahan cepat hafal. Amin. Baca Al-Quran dan dia hafal, fahallala halalahu, dan dia halalkan apa yang dihalalkan Allah. Maksudnya yang halal dikerjakan, wa harrama haramahu, yang haram ditinggalin. Hafal Al-Quran nih, hafal Al-Quran, yang dikerjakan yang halal-halal, yang haram ditinggalin. Adkhalahullahu bihil jannatah. Maka ini, anak ini oleh Allah nanti dimasukkan ke surga. Dimasukkan ke surga gara-gara hafalannya ini. Wasyafa'ahu fi asratin min ahli baitih kulluhum qad wajabat lahun nar. Dan dia bisa memberikan syafaat kepada 10 anggota keluarganya yang sudah pasti masuk neraka. Satu nih yang hafal Al-Quran, menghalalkan yang dihalalkan, yang haram ditinggalin, dia sendiri masuk surga. 10 anggota keluarganya yang sudah pasti masuk neraka bisa dibawa oleh ini satu orang ini. Alhamdulillah. Tapi syarat utamanya adalah bacaan Al-Qur'annya harus benar. Bacaan Al-Qur'annya harus benar. Maka Bapak Ibu silahkan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Bapak Ibu sudah bisa baca Al-Qur'an. Bacaan Al-Qur'annya sudah bitajwid, sudah tartil, ahkamut tajwidnya sudah faham, bacaannya sudah benar, mau ngafalin Al-Qur'an sudah bisa. Mudah-mudahan cepat hafal, insya Allah menjadi ahli surga. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Kami persilakan kepada Al-Ustaz Muhammad Dahlan